Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan mata kuliah fisika. Kita kali ini akan belajar tentang bab 31 tentang sumber medan magnet. Kalian bisa buka buku kalian bab 31. Oke. Di sini untuk sumber dari medan magnet yang pertama adalah kawat lurus yang panjang, di mana ada arus yang mengalir pada sebuah kawat yang dirumuskan dengan B sama dengan μ0I per 2πr, di mana R adalah jarak antara titik pusat terhadap titik P. Nah, nilai μ0 itu adalah 4I kali 10 pangkat min 7 Tesla meter per ampere. Ini merupakan permeabilitas ruang hampa. Kawat panjang berarus menghasilkan medan magnet, di mana arah arus dan medan memakai kaidah tangan kanan. Ibu jari menyatakan arah arusnya, berarti ke arah atas. Untuk jari-jari yang lain ini menyatakan medan magnetnya. Jadi medan magnetnya arahnya kemana? Oh, berarti kalau ke sini berarti dia melawan atau berlawanan dengan arah jarum jam, seperti itu. Untuk yang kedua adalah kumparan dengan N lilitan. Kumparan di sini mempunyai banyak lilitan yang dilambangkan dengan N, yang dirumuskan dengan persamaan yang kedua, yaitu B sama dengan μ0NI per 2A. Ya. A itu adalah jari-jari di antara titik pusat di sini dengan kumparan lilitan ini ya. Ini untuk μ0 nilainya sama dengan yang tadi ya, permeabilitas ruang hampa dengan nilai 4pi kali 10⁻⁷ Tesla meter per ampere. Oke. Di sini ya, N adalah jumlah lilitannya, A adalah jari-jarinya. Untuk kumparan dengan N lilitan. Yang ketiga adalah solenoida. Ya, seperti yang terlihat pada gambar ini adalah bentuk solenoida. Ya, di sini dirumuskan dengan persamaan yang ketiga. Untuk nilai medan magnetnya adalah B sama dengan μ0I N kali I. N adalah banyaknya loops di sini, banyaknya ya, banyak lilitan di sini ada berapa? Itu N yang kecil ini. I adalah arus yang mengalir pada lilitan tersebut. Ya, solenoida itu apa? Solenoida adalah salah satu jenis kumparan yang terbuat dari kabel. Ya, ini ada kabel panjang yang kabelnya yang dililitkan secara rapat. Jadi ini melilitkannya, kalau di sini tidak terenggang, tapi seharusnya dia harus rapat, ya. Dan panjangnya itu jauh lebih besar daripada diameternya. Jadi diameternya segini, tapi panjangnya sangat lebih panjang daripada diameternya. Itu solenoida. Di sini untuk medan dalam solenoida adalah homogen, jadi dianggap nilai medannya adalah sama dimanapun. Untuk selanjutnya yang keempat adalah toroida. Toroida itu hampir mirip dengan solenoida, cuma bedanya solenoida itu panjang, tapi kalau toroida dia adalah sebuah solenoida yang berbentuk lengkung atau berbentuk lingkaran. Nah, sehingga berbentuk lingkaran kumparan seperti ini. Yang dirumuskan dengan persamaan 4, nilai medan magnetnya adalah μ0 N banyaknya loops di sini, banyaknya lilitan, dikalikan arus yang mengalir dibagi dengan 2pi R. R adalah radius of the circle, berarti jari-jari dari kumparan ini, toroida. Untuk bahan ferromagnetik. Nah, di sini yang kita pelajari hanya ferromagnetik, meskipun ada beberapa bahan yang termasuk golongan yang kuat, lemah maupun sedang ya. Tapi di sini kita membahas tentang bahan ferromagnetik, di mana bahan ini memperkuat magnet. Contohnya adalah besi. Dan bahan ferromagnetik ini berisi domain. Apa itu domain? Yaitu di dalam besi itu terdapat batang-batang magnet kecil,
Sehingga jika domain di dalam suatu benda ini disejajarkan satu sama lain, maka benda tersebut akan menjadi malik. Jadi di sini terdapat malik kecil di dalamnya. Nah, jika ini kita sejajarkan malik-maliknya, maka akan menjadi sebuah magnet yang besar yang bisa menjadi bahan magnet. Untuk momen magnetik di dalam ini ya, sebuah lilitan datar yang mempunyai arus, yang mengalirkan arus, itu pasti mempunyai namanya momen magnet. Nah, momen magnetik ini dirumuskan dengan I kali A. I adalah arus dengan satuan ampere dan A adalah luas dengan satuan meter kuadrat. Nah, momen magnetik itu merupakan besaran vektor yang menunjuk sepanjang garis medan yang tegak lurus terhadap bidang lingkaran tersebut. Nah, berapa nilai momen gayanya? Jadi dirumuskan pada persamaan 5 ya. O sama dengan ini rumus ini sudah kita pelajari di bab 30. Jadi nilai momen gaya magnet itu sama dengan nilai torsi magnet. O sama dengan nia B sin theta. Masih ingat dengan rumus ini ya. Dengan theta adalah sudut antara medan dan momen magnet. Ya. Kemudian medan magnet pada elemen arus, di sini hanya kita mengambil salah satu potongan kecil dari kawat yang berarus ya. Kita ambil delta L di sini. Elemen arus delta L ini menyebabkan medan magnet delta B di titik P. Jadi di sini muncul yang namanya medan magnet. Besar medan magnet yang diberikan itu dinyatakan pada hukum Biot-Savart yang dirumuskan delta B sama dengan μ0I ya, μ0I delta L dibagi dengan 4pi R kuadrat sin theta. Dengan R dan theta seperti yang dituliskan pada ini. Ini tetanya, R adalah jarak dari kawat ini sampai pada titik P. Ya. Arah vektor dari delta B itu tegak lurus bidang yang melalui delta L dan R. Ya, jadi arah vektor B itu tegak lurus. Dia harus tegak lurus. L dan R. Bila R dan delta L ini berimpit, maka tetanya akan menjadi 0, sehingga delta B juga menjadi 0 karena sin 0 ada 0. Medan magnet kawat ini berarti tidak ada. Kalau dia berimpit ya tidak pengen misalkan di sini, karena ini dia membentuk sudut ya, tegak. Ini ada sudutnya. Nah, kalau tegak lurus berarti sudutnya berapa? Kalau tidak di sini berarti sudutnya adalah 90 derajat. Nah, segini ya. Oke. Nah, di sini untuk contoh soal kalian bisa pelajari di buku sendiri ya. Saya hanya memberikan tugas untuk sumber medan magnet di sini SMM. Ya, sumber medan magnet ada tugas 1.1 sampai 237-9 dengan langkah yang sama, cuma kalian di sini harus mengganti nilainya. Untuk arus diganti dengan 20 ampere, banyak loop dengan 50. Ini yang ketiga, panjangnya diganti dengan 50 cm. Ya, ini panjangnya diganti dengan 1 meter, dan ini arusnya diganti dengan 2 ampere. Ini semua ada di buku. Kalian harus tahu cara menyelesaikan dengan baik. Penggunaan besaran dan satuan harus sesuai. Ya, bagaimana caranya kalian harus pelajari dan pahami dengan baik. Terima kasih. Mungkin tidak ada yang, kalau ada yang dipertanyakan boleh tulis di komen ya. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.